Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel pembelajaran jarak jauh untuk mata pelajaran matematika wajib kelas 10. Dan ini merupakan pertemuan pertama pembelajaran jarak jauh di tahun ajaran 2021 dan 2022. Meskipun kita belajarnya secara jarak jauh ya, secara online, tapi jangan sampai semangat untuk belajar kita menurun. Belajar di mana saja tetap sama, di sekolah ataupun di rumah masih tetap sama. Oke, pada hari ini kita akan belajar tentang nilai mutlak. Sebelum nanti kita masuk ke persamaan nilai mutlak, terlebih dahulu kita belajar tentang konsep nilai mutlak dan bagaimana cara menentukan nilai dari suatu bentuk nilai mutlak. Baik, yang pertama adalah konsep nilai mutlak. Apa sih nilai mutlak itu dan bagaimana penggunaannya dalam matematika? Nah, untuk memahami konsep nilai mutlak, mari simak ilustrasi berikut ini. Suatu pasukan pramuka sedang belajar baris berbaris di lapangan. Pimpinan memberi perintah yaitu maju 4 langkah jalan. Maka pasukan barisan bergerak 4 langkah ke depan. Selanjutnya pimpinan memberikan perintah yaitu mundur 3 langkah jalan. Maka pasukan barisan bergerak ke belakang sejauh 3 langkah. Nah, dari ilustrasi ini yang merupakan nilai mutlak pada matematika itu adalah banyaknya langkah. Jadi tidak ditentukan oleh arah. Jadi arahnya diabaikan, begitu ya. Maju 4 langkah berarti mutlak 4 langkah dari posisi diam. Mundur 3 langkah berarti mutlak 3 langkah dari posisi diam. Jadi yang dilihat adalah nilainya, bukan arahnya, gitu ya. Selanjutnya dikatakan juga bahwa nilai mutlak suatu bilangan itu merupakan jarak antara bilangan itu dengan 0 pada garis bilangan real. Jadi kita juga bisa menggunakan garis bilangan sebagai media untuk menentukan nilai mutlak ya. Contohnya pada ilustrasi di depan tadi, maju 4 langkah. Ini kalau kita gambarkan di garis bilangan, ini garisnya. Kemudian maju 4 langkah itu berarti jarak 4 dari angka 0. Berarti adalah kita panahkan seperti ini. Kemudian kita hitung jaraknya. Jaraknya adalah 1, 2, 3, 4. Berarti nilai mutlak 4 itu sama dengan jarak dari angka 0 ke angka 4 sama dengan 4. Selanjutnya mundur 3 langkah. Kita gambarkan di garis bilangan, berarti adalah jaraknya dari angka 0 ke angka min 3, karena dia mundur ya 3 langkah. Berarti kita panahkan seperti ini, dan kita hitung jaraknya. 1, 2, 3. Sehingga nilai mutlak dari min 3 itu sama dengan jarak dari 0 ke min 3, sama dengan 3. Oke, selanjutnya perhatikan tabel contoh nilai mutlak suatu bilangan berikut. Di tabelnya, ini merupakan contoh-contoh nilai mutlak dari beberapa bilangan ya. Jadi dikategorikan ada bilangan non-negatif, ada bilangan negatif. Untuk contoh bilangan non-negatif, yaitu 0, nilai mutlaknya 0. Kemudian nilai mutlak bilangan non-negatif 2, 3, 5, yaitu bilangan positif ya, nilai mutlaknya tetap 2, 3, 5. Selanjutnya untuk bilangan negatif, nilai mutlak dari min 2 itu adalah 2. Kemudian untuk bilangan min 3, nilai mutlaknya 3 dan seterusnya ya. Jadi untuk bilangan negatif, nilai mutlaknya tetap positif. Nah, dari ilustrasi dan tabel tersebut, dapat kita simpulkan bahwa tidak mungkin nilai mutlak suatu bilangan bernilai negatif, tetapi mungkin saja bernilai 0.
Sekarang kita masuk ke definisi nilai mutlak. Ini dia definisinya. Misalkan X bilangan real, nilai mutlak X didefinisikan sama dengan ada dua kondisi ya. Untuk kondisi pertama, nilai mutlak X sama dengan X itu untuk X lebih besar atau sama dengan 0. Kondisi yang kedua, nilai mutlak X sama dengan min X untuk X kurang dari 0. Jadi, kalau kita sederhanakan lagi, untuk X lebih besar atau sama dengan 0, maka nilai mutlak X sama dengan X. Contohnya, nilai mutlak dari 5 sama dengan 5. Selanjutnya untuk X kurang dari 0, maka nilai mutlak X sama dengan min X. Contohnya, nilai mutlak dari min 3 sama dengan, berdasarkan definisi, maka hasilnya adalah min 3 sama dengan 3. Lalu bagaimana dengan bilangan terbuka yang tidak kita ketahui dia lebih besar dari 0 atau kurang dari 0 atau sama dengan dari 0? Contohnya seperti ini. Menentukan nilai dari X plus 2 dengan X bilangan real, maka berdasarkan definisi, kita nggak tahu kan tuh ya, X plus 2 itu lebih dari 0 atau kurang dari 0 atau sama dengan, karena X-nya bisa diisi bilangan apapun. Maka berdasarkan definisi, nilai mutlak dari X plus 2 itu sama dengan ada dua kondisi. Yang pertama adalah X plus 2 jika X plus 2 lebih besar atau sama dengan 0. Dari sini kita sederhanakan ya. Kedua ruas kita kurangkan 2 sehingga didapat hasil X lebih besar atau sama dengan min 2. Kondisi yang kedua adalah nilai mutlak dari X plus 2 itu sama dengan min X plus 2. Untuk X plus 2 kurang dari 0. Di sini juga kita sederhanakan, kedua ruas kita kurangkan dengan 2 sehingga dihasilkan X kurang dari min 2. Sehingga nilai akhirnya adalah seperti ini. Nilai mutlak dari X plus 2 itu sama dengan, untuk kondisi pertama, X plus 2 jika X lebih besar atau sama dengan min 2. Kondisi yang kedua adalah min X plus 2 jika X kurang dari min 2. Nah, selanjutnya dengan berbekal definisi tadi, dan jika kalian sudah memahami definisi tadi, maka kita sudah mampu untuk menentukan nilai dari suatu bentuk nilai mutlak. Coba kita latihan dulu ya soal tentukan nilai mutlak dari 6, min 4/5, dan min 5x. Ada yang mau mengerjakan dulu? Boleh ya kalau mau coba-coba. Mungkin bisa di-pause dulu, tapi kita lanjut aja nih ke penyelesaiannya. Penyelesaian. Yang pertama adalah nilai mutlak dari 6. Itu sudah jelas ya dan mudah, sama dengan 6. Yang kedua, nilai mutlak dari min 4/5. Berdasarkan definisi tadi, berarti hasilnya adalah min 4/5, sama dengan 4/5. Nah, yang terakhir itu adalah kalimat terbuka ya, min 5x. Nilai mutlak dari min 5x, berarti ada dua kondisi. Kondisi yang pertama adalah min 5x jika min 5x lebih besar atau sama dengan 0. Dari sini kita sederhanakan, kedua ruas kita bagi dengan min 5 ya, sehingga dihasilkan x kurang dari atau sama dengan 0. Di sini tandanya berubah karena kedua ruas dibagi dengan bilangan negatif. Kemudian kondisi yang kedua yaitu adalah min 5x. Ini jika min 5x kurang dari 0.
Kemudian kedua ruas kita bagi dengan min 5 sehingga dihasilkan X lebih dari 0. Ini juga tandanya berubah ya, karena kedua ruas kita bagi dengan negatif, bilangan negatif. Oke. Nah, setelah kalian berlatih soal, khususnya soal yang C tadi, kalimat bilangan terbuka ya, di mana kita tidak tahu dia lebih besar atau lebih kecil dari 0, dan X-nya bisa diisi dengan bilangan apapun, Ibu ada tugas untuk kalian. Tugasnya apa? Silahkan cari tahu tentang kondisi apa saja yang menyebabkan tanda berubah. Seperti contoh soal C tadi, ketika lebih besar atau sama dengan 0 berubah menjadi kurang dari atau sama dengan 0. Atau yang asalnya kurang dari 0 berubah menjadi lebih besar dari 0. Silahkan cari tahu ya. Dan jawaban dari pertanyaan ini akan Ibu tanyakan pada pertemuan selanjutnya. Jadi silahkan kalian cari-cari dan baca-baca pembelajaran SMP sebelumnya ya, khususnya tentang ketidaksamaan linear satu variabel. Nah, setelah kita belajar tentang konsep nilai mutlak dan bagaimana cara menentukan nilai suatu bentuk nilai mutlak, maka kita sudah bisa masuk ke materi persamaan dan ketidaksamaan nilai mutlak linear satu variabel. Jadi peta konsepnya itu seperti ini ya. Nah, materi nilai mutlak itu terdiri dari persamaan dan pertidaksamaan, di mana masing-masing diturunkan menjadi persamaan nilai mutlak linear satu variabel dan pertidaksamaan nilai mutlak linear satu variabel, di mana nanti masing-masing keduanya akan ditentukan penyelesaiannya. Ada yang tidak ada penyelesaian, ada yang punya tepat satu penyelesaian, dan ada yang punya banyak penyelesaian. Selanjutnya ini contoh persamaan nilai mutlak linear satu variabel ya. Contoh-contohnya, silahkan kalian simak. Kemudian ini contoh ketidaksamaan nilai mutlak linear satu variabel. Ini contohnya. Silahkan disimak. Nah, di sini kalian bisa melihat perbedaannya, bagaimana persamaan nilai mutlak linear satu variabel dan bagaimana pertidaksamaan nilai mutlak linear satu variabel. Bedanya itu adalah di tandanya ya. Kalau persamaan sudah jelas menggunakan sama dengan, kalau pertidaksamaan menggunakan tanda kurang dari, lebih dari, kurang dari atau sama dengan, dan lebih dari atau sama dengan. Penting sekali kalian mengingat bagaimana penyelesaian ketidaksamaan linear satu variabel yang sudah dipelajari ketika SMP dulu. Penyelesaiannya ya, karena pasti akan dipakai untuk di sini untuk materi ketidaksamaan nilai mutlak linear satu variabel. Nah, demikian tadi materi tentang konsep nilai mutlak dan cara menentukan nilai dari suatu bentuk nilai mutlak. Jadi ini merupakan materi pengantar untuk nanti kita masuk ke persamaan nilai mutlak linear satu variabel dan pertidaksamaan nilai mutlak linear satu variabel. Minggu depan nanti kita akan masuk ke materi tersebut dan bagaimana cara menyelesaikan persamaan dan pertidaksamaan nilai mutlak linear satu variabel, juga sifat-sifat persamaan dan pertidaksamaan nilai mutlak linear satu variabel. Ya mungkin demikian pembelajaran jarak jauh kita untuk pertemuan kali ini. Tetap jaga kesehatan dan prokes ya, dan tetap semangat untuk belajar. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.